kira-kira 100 tahun yang lampau posisi garis pantai itu ada di sini. Ya, kemudian 200 tahun itu ada di sini. Kemudian 300 tahun yang lalu ada di sini dan 400 sampai dengan 500 di situlah. Mari kita lihat bukti-bukti arkeologisnya. Candi Pamotan itu ada di sini. Candi Pali, kemudian dan seterusnya. Ini semua terendam. Kemudian Dorowopolo ini ya, ini ada di sini nih, persis di pinggir Kali Porong. Saya kira ya ini bisa jadi sangat berkaitan erat bahwasanya kalau 500 tahun atau 400 tahun yang lampau di sini adalah laut. Ya, bisa jadi di sini adalah pelabuhan. Saya Sudi Haryanto dari komunitas Sidoarjo Masa Kuno akan memandu acara ini. Sebelum masuk ke ke para pemateri utama, saya akan memberikan sedikit ilustrasi lah ya. Pentingnya tata kelola air. Seperti kita tahu ya, karena ini kita bicara tentang kawasan yang sekarang disebut Sidoarjo. Setidaknya sejak abad ke-8 itu sudah eksis. Terbukti di kawasan yang sekarang di kawasan sebelah utara timur itu ada sekian banyak prasasti berkaitan dengan dan itu semuanya di tepian sungai ya. Itu berkaitan dengan pengelolaan air. Nah, salah satunya begini, pola berpikir manusia itu tidak lepas dari keberadaan air sebagai sumber kehidupan. Makanya baik sejak zamannya manusia purba pun mereka tidak jauh dari air. Jadi kalau pengelolaan air ini ya memang sangat perlu. Kemudian sejak zaman dahulu kala pun ini yang sangat jarang dibahas, terutama untuk Sidoarjo, adalah keberadaan kota-kota di tepian sungai juga pelabuhan. Jarang dibahas, hampir sangat jarang dibahas tentang keberadaan pelabuhan yang ada di Sidoarjo. Ternyata banyak. Kalau berdasarkan prasasti-prasasti itu ada di sekitar Sedanti. Bahkan Tom Pires itu pun menulis ada sebuah pelabuhan yang di abad 15 ya. Nama pelabuhannya adalah Gamda. Gamda diidentifikasi dekat dengan desa Jangan. Dan ternyata kan masih ada sampai sekarang. Jangan Asem di sekitar pelabuhan Jabon. Di kecamatan Jabon. Mungkin jejak arkeologisnya sangat minimal, tapi kalau dilihat dari sepanjang sungai, khususnya di arah mulai dari percabangannya sampai ke Sedati, itu penuh jejak-jejak arkeologisnya. Kalau mau membahas, kita belum bicara tentang Berantas, belum bicara tentang Porong. Bahkan di salah satu catatan Cina, Porong itu adalah bandar besar. Jejak arkeologisnya masih banyak. Bahkan ada Arjadwara Palanya, jarang di sisi selatan yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Pasuruan ya. Tapi kok zaman dulu kan tidak ada Kabupaten Pasuruan ini. Semuanya terkait dengan air. Kemudian Kabupaten Sidoarjo masih beruntung ya. Kita punya tinggalan salah satu prasasti eranya Erlangga yang masih in situ, yang masih bisa kita baca. Nah, ini salah satu prasasti tinggalan dari Prabu Erlangga mengenai tata kelola air. Salah satunya di situ adalah pembuatan dawuhan. Nah, ini menarik. Dawuhan, kata dawuhan, kalau berdasarkan kamus Jawa kuno Zoetmulder, itu bisa berarti bermakna dua. Satu, bendung, disebut bermakna bendung. Yang kedua bermakna tanggul.
Nah, kebanyakan orang-orang mengatakan itu kita bendungan. Loh, ini kan ngatasi banjir, lah kok dibendung? Apa gak tambah banjir, meluber ke kanan ke kiri? Apakah yang lebih tepat bermakna sebagai tanggul? Karena tanggul adalah meningkatkan tepian sungai supaya tidak terjadi banjir. Tapi kalau coba kita lihat, mulai dari Canggu ya, perbatasan Mojokerto Sidoarjo, mulai itu sampai langsung sampai ke pelosok, itu tanggul sungainya tinggi. Apakah itu juga bagian dari bangunan dari Erlangga? Ataukah malah justru orang-orang terdahulu sudah melakukan sebelum Erlangga? Karena di Prasasti Kamalagian pun itu juga menyebutkan bangunan yang dibangun oleh Erlangga itu juga pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, jelas sekali. Nah, nanti kita diskusikan apakah itu bendung atau tanggul. Nah, itu jadi kalau kami dari Sidoarjo Masa Kuno concernnya salah satunya di urusan settingnya di Purbakala ya, settingnya di masa edukasi. Jadi nanti kita sama-sama berdiskusi tentang bagaimana tata kelola air mulai sejak zaman era klasik Hindu-Buddha sampai kawasan di era Hindia Belanda. Nah, ini sedikit ilustrasi menarik ya, salah satunya adalah di tentang era klasik Hindu-Buddha. Era kolonial ya. Pasca Perang Jawa, Belanda konon tanda kutip mengalami hampir bangkrut. Kalau saya bilang ya bangkrut lah ya. Dan untuk menarik kembali lagi kekayaannya, salah satunya adalah berbisnis gula. Karena mungkin saat itu yang lagi tren produknya itu yang menarik adalah gula. Salah satu kenapa yang ditanam di kawasan yang sekarang kita sebut Sidoarjo itu adalah ditanami tebu. Karena untuk gula, karena tebu salah satunya bisa hidup dengan kondisi banyak air. Kawasan delta ini sangat menunjang untuk bisnisnya gula, bisnis tebu. Selain kemudian nanti di Ostok ya, jadi Ostok itu daerah setelah ini jadi Pasuruan sampai ke timur, itu juga kawasan tebu juga. Nah, karena tata kelola tebu ini juga sangat butuh air, konsekuensinya jaga ini otomatis ada banyak sudetan, ada banyak kanal, ada saluran irigasi berkait dengan tata kelola ini, air ini berkait dengan tebu itu. Terus kemudian jadi prinsip pertamanya kalau di era Erlangga di dalam Prasasti Kamalagian jelas karena dampak banjir. Nah, ini masalah banjir ya. Banjir pun nanti ada banyak sebab. Kenapa? Salah satunya yang mungkin jarang kita bahas adalah karena sebab geologi, meander, terjadinya begini, terjadinya kemiringan, gempa, pergeseran. Itu salah satunya terjadinya banjir itu karena sebab geologi. Ya, nanti akan diterangkan mungkin oleh Mas Handoko. Nah, sedang nanti Mas Wailen nanti akan menerangkan mungkin tentang tata kelola air kemudian di pasca Hindu-Buddha di era kolonial, karena yang tercatat semacam sementara itu. Untuk mempersingkat waktu, oke. Mas Raymond, halo. Serius amat nih. Oke Mas. Nah, oke, ini
Mas Handoko, monggo. Nanti yang pertama siapa nanti? Mas Handoko dulu ya, kita beri kesempatan nanti biar karena ini terkait setting waktu ya, jadi setting waktunya nanti kan ini kan saya hanya seperti memberikan gambaran saja timeline tadi. Nanti Mas Handoko karena berkaitan dengan proses geologi, beliaunya yang akan memberikan kawasan gambaran-gambaran perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi. Oke Mas Handoko, waktu dan tempat kami berikan, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati panitia, kemudian Bapak narasumber yang lain, Pak Raymond, salam kenal. Perkenalkan, saya Handoko Pak, dan saya sudah baca tulisan-tulisan Pak Raymond nih, luar biasa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bicara dari perspektif geologi ya, ilmu alam. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sudi tadi, ada timeline di sini. Jadi semua ini adalah sebetulnya proses alam yang sedang terjadi. Jadi kalau di istilah geologi itu ada the present is the key to the past. Jadi saat ini adalah kunci pada masa lampau. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi dari waktu geologi ya, dari waktu-waktu geologi yang ada di Sidoarjo. Silahkan di slide dibuka. Jadi saya akan berbicara masalah tadi perspektif geologi. Sekali lagi memang geologi itu ilmu bumi tapi yang tidak membumi ya. Jarang yang tahu geologi itu apa sebetulnya. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tidak lepas dari persoalan geologi. Jadi jam, kemudian kacamata, semua adalah produk geologi sebetulnya. Dari batuan kemudian diekstraksi menjadi logam. Nah, itu adalah bagian dari ilmu bumi sebetulnya. Baik, next. Jadi lanjut. Nah, ini geologi. Jadi geologi ada dua kata yang kemudian menjadi frasa ya. Geo itu bumi, logos itu ilmu. Jadi dalam perkembangannya itu geologi adalah ilmu yang membahas tentang bumi, menyangkut materi penyusunnya, kemudian perkembangan kehidupan dan proses yang terjadi pada bumi serta sejarahnya sepanjang waktu. Jadi pada masa jutaan yang lampau sampai dengan recent yang sekarang. Lanjut. Nah, ini jadi ada dua, sebagai ilmu dasar dan ilmu terapan lah. Nah, dalam perkembangannya sekarang geologi itu banyak sekali diaplikasi ya, terutama nanti pada bidang-bidang yang sifatnya kolateral. Jadi ada fisika dengan geologi, nanti geofisika dan seterusnya. Kita lihat slide selanjutnya. Jadi ini ada semacam kolateral ya, jadi ada fisika, biologi, kimia. Itu nantinya akan menjadi dua bidang yang menyatu. Geofisika itu adalah biologi dan fisika, kimia dengan geologi nanti geokimia. Dan yang terakhir next, ini yang sekarang kita bahas adalah arkeologi dengan geologi menjadi geoarkeologi. Jadi nanti sebetulnya komponen atau kejadian alam apa aja yang mempengaruhi pada zaman ya, katakanlah nanti yang kerajaan maupun yang kolonial. Lanjut. Nah, ini struktur bumi kita itu hanya berada di atas saja, di lapisan yang sangat tipis. Jadi kalau kita analogikan, kita berada di kulit sebuah telur, jadi sangat tipis. Dan inti bumi itu tebal dan panas di situ. Lanjut. Nah, ini adalah skala waktu geologi. Jadi kita ngomong geologi yang ngomong jutaan tahun ya. Ada yang Kambrium itu sekitar 570 sampai terus ke kuarter. Zaman kuarter itu ya sekarang ini. Jadi proses geologi yang terjadi di sini ya adalah proses-proses geologi pada masa kuarter. Nah, kita lihat ini ilustrasi ya. 30 juta tahun yang lalu Jawa itu, nah ini Jawa itu seperti ini, miring, masih miring. Jadi 300 juta tahun, dan Sumatera masih bentuknya
nggak karu-karuan ini. Lanjut. Ini 20 juta sudah bergerak ke arah mengikuti clockwise ya, ke arah jarum jam. Counter clockwise, berlawanan dengan jarum jam. Terus ini terus 10 juta tahun, dan ini next. Ya, ini sekarang. Jadi kira-kira di late Pliocene sekitar 10 juta tahun yang lampau itu sudah ada Jawa, Bali, Lombok, dan ini Kalimantan ya. Ini Sulawesi sudah masih belum pada posisi yang sekarang. Lanjut. Nah, ini 5 tahun, ini sudah sekarang lah, ini sudah seperti ini. Jadi kita lihat kalau kalau kita lihat ini Jawa, kemudian ini Kalimantan, ini Sulawesi. Jadi kita berada di dihimpit oleh 3 plate yang aktif. Satu India Oceanic, kemudian ini yang Pasifik, dan ini Eurasia. Ya, ini yang paling parah ini Sulawesi, dia makanya pulaunya adalah kecil dan memanjang karena dihimpit oleh 3 plate aktif, dan seismicity atau kegempaan itu paling tinggi ada di Sulawesi. Kalimantan relatif aman, Jawa juga lumayan rame. Jawa dengan Sumatera itu satu jalur. Ya, lanjut. Nah, ini pergerakan lempeng, ada yang saling menjauh, kemudian saling mendekat, dan ada yang bersinggungan. Jadi seperti halnya sifat manusia ya, ada yang menjauh, mendekat, dan ada yang bersinggungan. Kalau mau jadian ya ini yang konvergen, ini yang divergen, ini misah. Kalau ini cuman lirik-lirik aja nih. Ya. Lanjut. Nah, ini terus. Kalau bikin ilustrasi atau skema dari lempeng bumi itu ya terus. Kira-kira lanjut. Terus. Ya, terus. Nah, ginilah. Di selatan Jawa kan pegunungan, Pak ya, atau Bapak Ibu sekalian. Kemudian di tengah-tengah kita, di tengah antara pegunungan ini dan gunung ya. Jadi ini vulkanik dan ini gunung atau pegunungan. Jadi yang membedakan adalah kalau yang gunung api itu adalah ada magmanya yang aktif. Kalau yang sisi sebelah sininya yang kita sebut sebagai backup basin itu adalah pegunungan lipatan. Jadi tidak ada magma, tapi dia tinggi. Jadi kalau kita mau eksplorasi panas bumi dan mineral ya ada di sini. Kemudian kalau mencari minyak bumi dan mineral ya ada di tengah, dan kalau di lepas pantai biasanya ada di laut sana, laut Jawa, bukan di samudra. Samudra tidak akan ketemu minyak bumi, tapi kalau yang di laut itu akan ketemu. Ya, lanjut. Oke, saya akan melihatkan album peta dari waktu ke waktu. Jadi ada beberapa peta yang menarik menurut saya. Timelinenya ya masih di angka sekitar 17 ya, abad 17 sampai nanti abad 20. Ini yang menarik, Belanda ini sudah hebat, sudah membuat sebuah peta di mana landmarknya itu sudah ada gunung, kemudian ada sungai, dan kemudian ada beberapa yang, kalau ini peta ya di Jawa lah, ini saya crop yang Jawa. Itu menariknya adalah Belanda sudah bisa membuat ada beberapa landmark ya, morfologi seperti gunung, kemudian sungai, dan ada hamparan yang luas. Bahkan sampai gunung lumpur pun sudah dipetakan nanti pada tahun 1938 itu sudah luar biasa menurut saya. Lanjut. Ini tahun 1858 sudah mulai detail ya. Di situ sudah mulai ada residen dan seterusnya sudah muncul di sini. Tapi ini bukan peta geologi. Lanjut. Nah, ini yang geologi. Jadi tahun 38 peta geologi Belanda itu saya bilang ini luar biasa. Sudah ada di situ. Ini ada anticline ya. Anticline itu adalah sebuah bentang alam di mana ada tekanan, kemudian dia menjadi sebuah tinggian lah. Ya, tapi kalau sekarang erosi ya menjadi rata. Contohnya adalah Mojokerto, Perning itu adalah anticline. Ini di sini nih, di sini nih ya. Nah, Sidoarjo itu ada di sini. Segitiga ini adalah yang kita sebut sebagai delta. Ya, delta modernnya ada di timur sana. Ini saya pakai benchmark untuk melihat dinamika dari
propagasi dari pergerakan delta yang dulu tahun berapa nanti kita lihat analisisnya sampai sekarang. Karena apa? Di sini sudah komplit. Ya, long latnya, koordinat sudah ada, kemudian benchmark atau landmark dari sungai, kemudian gunung sudah ada semua di sini. Termasuk jenis batuannya itu ada semua di sini. Ya. Next, dan ini profilnya ini bawah. Oke, ini saya kira peta yang mulai modern ya, 1940 itu ada tata guna lahan. Yang biru-biru itu sebelah timur adalah daerah rawa atau kita sebut sebagai ya muara lah ya. Lanjut. Nah, ini kita overlay, jadi peta geologi tadi, kemudian saya overlay ada Penanggungan, kemudian ini lumpur Sidoarjo di sini. Ini Pengangson itu kan ada di daerah Mojokerto sana ya, perbatasan Gresik. Nah, ini goyangan section ini sudah ada ini, anti-clean itu. Dan di titik-titik anti-clean ada Gunung Lumpur Talanganyar, kemudian ada Pulungan, kemudian Gunung Anyar di Surabaya ya. Ini adalah gunung-gunung lumpur persis di puncak dari anti-clean, termasuk itu Pengangson. Pengangson itu di Perning sebelah sana lagi ke arah Gresik. Dan yang terbaru kan lumpur Sidoarjo itu. Ya, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat satelit ininya ya, antara posisi delta dengan pegunungan itu di mana? Ya, delta Porong ya, atau kita sebut sebagai apa namanya, deltaik dari Porong itu sebetulnya di sini segitiga ini. Dan di segitiga inilah banyak berdiri kerajaan-kerajaan pada masa lampau. Sehingga ada hipotesis bahwa kerajaan Majapahit, Tarilangga, salah satu keruntuhannya adalah karena bencana alam. Yang pertama banjir bandang, yang kedua adalah adanya proses vulkanik, ya, meletusnya gunung api. Dan dua hal itu adalah persis karakteristik dari delta dan geologi dari sekitar area Mojokerto, kemudian Sidoarjo sampai Jombang dan seterusnya itu, segitiga itu. Lanjut. Jadi kita lihat implikasinya ya. Kalau kita bicara di rejim delta seperti ini delta ya. Jadi ini subaqueous itu ada di jauh di dalam sana yang tertutup oleh lapisan air. Kemudian ada lower, kemudian ada abundant dan seterusnya. Kita lihat peta tahun 38 ya. Ini 2019. Kita akan coba overlay. Next. Ya. Seperti ini. Jadi kita overlay tadi yang Google Map dengan yang 38. Tapi sebelumnya tadi ya, kita review sebentar tadi bahwa peta tahun 17 sampai 18 itu belum ada Kali Porong. Jadi Kali Porong adalah sebuah floodway. Jadi banjir kanal yang dibikin oleh pada zaman pada kolonial Belanda. Ya. Nah, next. Nah, ini Lucy dan sungai aslinya adalah Sungai Mati. Jadi Belanda membuat satu kanal disebut kita ya Kali Porong tadi langsung menuju ke laut. Yang apa kali aslinya adalah Kali Mati di sini. Next. Oh, sebentar. Jadi kita lihat kalau yang di sini ini ya, ini adalah endapan baru tahun 2019. Ini garis pantainya tahun 19 di sini. Kemudian garis pantai tahun 38 di sini. Jadi ada sekitar maju bervariasi. Lanjut. Next, Pak. Ya. Jadi ini garis pantai 2019 ya. Terus. Next. Ya, ada yang sekitar maju 3 kilo, kemudian ada yang 2 kilo, yang kecil di sini 700 meter, ini 5 kilo malah. Ya, di rentang antara tahun 38 sampai dengan 2019, kira-kira berapa tahun itu? 80 ya? Itu maju bisa sampai 5 kilo. Lanjut. Nah, ini adalah analisis yang saya buat. Kira-kira kalau kita hitung mundur, ya, kalau kita hitung mundur bagaimana? Kira-kira 100 tahun yang lampau, posisi garis pantai itu ada di sini. Ya, kemudian 200 tahun itu ada di sini. Kemudian 300 tahun
yang lalu ada di sini dan 400 sampai dengan 500 di situlah. Artinya apa? Pada 500 tahun yang lalu ini adalah di sini adalah sebuah laut, ya, sebuah laut. Dan kalau kita lihat, ya, ini ada kita sebut sebagai sandbar atau gosong sungai. Di sini Kalimati ya. Next. Nah ini Kalimati ini. Jelas ini arahnya ke Neko ke timur ya. Kalau di sana juga persis seperti ini. Inilah sistem delta seperti ini. Ini juga dia mengalir ke timur. Apakah dulu posisi seperti ini pada 500 tahun yang lampau terjadi di sini? Bisa jadi. Mari kita lihat bukti-bukti arkeologisnya. Candi Pamotan itu ada di sini, Candi Pari, kemudian dan seterusnya. Ini semua terendam atau berada di tertutup oleh endapan, dan endapannya adalah endapan sungai. Kemudian Dorowopolo ini, ya, ini ada di sini nih, persis di pinggir Kali Porong. Dan ada literatur juga mengatakan Porong itu adalah bandar atau pelabuhan. Saya kira ya ini bisa jadi sangat berkaitan erat bahwasanya kalau 500 tahun atau 400 tahun yang lampau di sini adalah laut. Ya, bisa jadi di sini adalah pelabuhan. Karena pasti pelabuhan akan mendekati, di mana akan mendekati dengan sungai atau laut lepas, ya kan? Posisi ini persis pada kondisi 500 atau 400 tahun yang lampau. Jadi sekali lagi berkaitan dengan tata kelola air, jelas floodway ini adalah untuk mengatur untuk masalah banjir kanal ya, supaya tidak terjadi banjir yang pernah terjadi di area ini. Kemudian sistem delta itu pasti akan banyak air. Ya, dulu di sini saya yakin mungkin berapa ribu yang lalu di sini adalah masih air di sini. Karena beberapa sampel ya, sampel bor yang saya bor di sekitar lumpur ini, itu ketemu kerang-kerang laut juga. Jadi kalau rumahnya yang ada di Porong barangkali 2 meter digali, pasirnya akan ketemu dan beberapa biota laut akan ketemu di situ. Ya, seperti kerang, moluska itu ada di situ. Jadi sekali lagi bukti bahwa di sini dulu adalah laut sudah sangat jelas. Dari bukti geologi, lapisan tanah, banyak sekali endapan-endapan laut di situ, dan bukti-bukti arkeologis tidak akan ketemu candi di sini karena dia berada di wetland, berada di kondisi air dulu. Pasti akan ketemu di posisi yang dia kering sampai ke Sedati sana, ya. Jadi itulah uniknya Sidoarjo. Jadi deltanya sangat aktif. Jadi mengalami propagasi itu bisa mencapai 5 kilo aja, yang paling jauh itu dalam kurun waktu 80 tahun. Ya, terus ya, oke. Berarti ya saya kira ini slide yang terakhir. Sekali lagi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa proses geologi itu pasti berkaitan dengan objek yang atau sekaligus subjek yang ada di permukaan. Ya, lagi-lagi bukti arkeologis juga sangat membantu bagi kami, bagi seorang geologis, bahwasanya ada event geologi apa yang sedang terjadi pada kurun waktu itu. Ya, kita bisa melakukan dating, kita juga bisa melakukan sebuah analogi empirisme. Kalau Majapahit at least abad 15 ya, 500-400 tahun yang lampau terkubur, berarti ada event geologi apa yang terjadi di situ. Dan itu sekali lagi proses alam itu adalah siklus, bisa terjadi berulang-ulang. Nah itulah menjadi pembelajaran bagi kami seorang katakanlah geoscientist gitu. Kira-kira siklus yang akan terjadi pada masa akan datang itu apa? Dari situlah kita belajar ya, dari sekali lagi kalau
candi itu kan sangat gampang ya, sangat mudah. Oh, kira-kira ini Majapahit 500 tahun yang lampau. 500 tahun yang lampau ada event banjir bandang, ada event tektonik, gempa bumi dan seterusnya. Itulah yang menjadi benchmark kita bahwasanya pada kurun waktu itu ada kejadian geologi yang sangat kuat, sangat hebat. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya kira toponiminya juga sangat jelas di situ ya. Ada Watu Kosek. Ini adalah sesar yang sebetulnya aktif ini. Ya, timur laut barat daya sampai ke Bujel Kasek sana, Madura. Ini crossing di sini. Kemudian ada juga Carat, Porong ya. Porong itu adalah pembagi ya, Poro. Kemudian Siring itu adalah kanal sebetulnya. Pamotan itu asal kata dari Amot, Tanggulangin dan seterusnya adalah tanggul. Kemudian karena di sini dulu open sea, jadi laut terbuka, dan saya kira turbulensi dari angin itu sangat hebat. Kedung Boto itu saya kira ada ya, di situ ada bata-bata dan barangkali adalah situs-situs yang dulu pernah terkubur kemudian muncul lagi pada zaman kerajaan selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handoko, luar biasa. Itu mungkin yang sangat jarang kita bahas tentang sejarah dikaitkan dengan kejadian geologi yang ternyata ya sangat match ya. Jadi apa, kita bisa memahami terjadi kejadian masa lampau itu dulu ya. Itu tadi misalnya dari prolog saya yang tadi sangat sulit membayangkan kalau ono pelabuhan di Sidoarjo angel. Tapi kalau dari timeline ilmu geologi ya sangat masuk akal. Wong sekarang sudah lenyap. Apalagi tapi jejak-jejak arkeologis kalau mau berkolaborasi antara arkeologi dan geologi ya bisa ketemu. Bisa ketemu.